Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. And how are you today? So I hope you will be fine. And now, before we start our lesson today, so we have to pray together. Pray begin. Okay, finish. And are you ready to study now? If you're ready to study now, so you have to prepare your staff school. Okay. Now we're gonna talk about horticulture exposition. In the last week, we have explained about analytical exposition, and now we explain about horticulture exposition. Oke. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang analytical exposition ya. Sebenarnya ini hampir sama antara analytical dan horticulture exposition. Jadi kalian harus benar-benar mempelajari atau mengamati apa perbedaan dari kedua teks tersebut ya, analytical dan horticulture exposition. And now we explain about what is horticulture exposition. Horticulture exposition is a piece of writing that pursues the readers to accept the writer's point of view by showing the information in a logical way. Jadi horticulture exposition adalah teks yang dimana mengajak para pembaca untuk menerima ya argumen-argumen dari si penulis tersebut yang bersifat logis. Adapun tujuan dari horticulture exposition yaitu the purpose of horticulture exposition is to persuade the reader to agree with the writer. Jadi untuk mengajak para pembaca ya setuju dengan apa yang ditulis oleh si penulis tersebut. Adapun generic structures of horticulture exposition yaitu struktur teksnya. Yang pertama, for the first is thesis or statement or announcement of issues concerned. Jadi di sini statementnya apa? Untuk awal biasanya ada di paragraf pertama. Kemudian yang kedua, in the second point is about arguments. Is reasons for concern that will lead to recommendation. Jadi alasan-alasan atau penyebab dari si permasalahan tersebut. Oke, yang ketiga yaitu recommendation, ya, statement of what should or shouldn't happen or be done based on the given arguments. Jadi di sini ada rekomendasi atau saran, ya, atas permasalahan tersebut. Kemudian ada language features, ya. There are 4 points here. First is about simple present. Jadi menggunakan simple present ya jika di horticulture exposition text. Kemudian yang kedua yaitu connectors, using connectors or connective. Jadi kata penghubungnya seperti on the other hand, therefore, then, and etc. And also, and the third point is about passive voice. Ya, passive voice itu menggunakan verb ketiga yang ditambah dengan by. Contoh misalkan the earth was washed away by the train, atau misalkan kalau di kalimat biasa gitu ya, itu misalkan ibu memasak ikan, tapi kalau dipasifkan jadi passive voice yaitu ikan dimasak oleh ibu gitu ya. Jadi by di sini itu artinya oleh, dan yang tadinya memasak verb 1 jadi dimasak jadi verb 3 seperti itu ya, tambahan ed belakangnya. Oke, yang keempat yaitu modal auxiliaries atau bisa disebut juga to be, yaitu contohnya should, can, will, and etc. Oke, di sini ada contoh ya. There is an example of horticulture exposition yaitu a campaign of the importance of reading. Jadi di mana pentingnya membaca ya atau literasi, yaitu yang pertama reading habit is a poor among Indonesians and bla bla bla. Ya, di situ kalian bisa baca, di situ termasuk tesis ya. Kenapa ini ada tanda panahnya? Yaitu menunjukkan simple present ya, ada is-nya di sini. Kemudian di sini ada paragraf kedua yaitu arguments ya, berisi tentang argumen. Di sini ada konektor ya, tanda panahnya di mengarah konektor. Firstly itu sebagai konektor. In the next slide yaitu ada argumen kedua ya, di sini ditandai dengan secondly ya konektornya. Kalian bisa baca juga. Kemudian ada argumen ketiga yaitu ada the last ya, di sini konektornya, dan juga ada passive voice-nya. The campaign can be done ya, jadi pakai verb ketiga ya, pakai verb ketiga dan juga model auxiliaries-nya. Jadi di sini ada can,
kemudian ditambah dengan done, dan itu kan verb 3 dari do. Oke. And the last is about recommendation atau saran, rekomendasi ya. Di sini ada connector yaitu therefore, kemudian ada model auxiliaries-nya tadi should ya. Dan ini kalian bisa baca isinya apa. Oke. Nah, tugas kalian di sini yaitu membuat hortatory exposition text, tapi temanya udah saya kasih dan kalian bisa memilih di antara tema ini. Ya, kalian buat teksnya seperti yang sudah ada di contoh. Ada thesis, arguments, and also recommendation. Oke. Dan saya harap kalian mengerjakannya tepat waktu. Good luck and thank you.